Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngobras bareng Samidur. Kali ini tamu kita seperti biasa, Kak Ros. Yes. Ini Ketua TDA. Oh, enggak. Sekarang saya ini enggak. Personal ini ya. Jabatannya juga udah, amanahnya juga udah berakhir, berganti tapi amanah kan Kak baru. Ros kan tetap aktif nih, ya. Selamat sore Kak Ros. Makasih nih. Kali ini Kak Ros bahasanya tentang tangible gitu ya. Ya. Maklum orang Solo. Orang ibu Madura, ayah Solo. Jadi kalau tanya nih asli mana? Saya asli Solo. Ya, oke. Oke Kak Ros, gimana arti harfiahnya dari tangible itu apa sih? Ya. Kalau kita lihat arti perkata ya, tangible itu kan adalah sesuatu yang berwujud gitu. Tapi ini kita kaitkan dengan materi masalah kepuasan pelayanan. Itu kan yang mau kita bahas ya. Memang banyak di situ ya. Ya. Tangible itu. Identik atau gimana? Ya, yang pertama kenapa kita bahasnya kalau masalah kepuasan pelayanan itu tangible, ini kan sesuatu yang ada wujudnya, gampang untuk diukur. Nah, apa sih sebenarnya? Ya kayak sarana fisiknya, gedungnya, perkantoran itu seperti apa gitu. Ketika kita masuk ke dalam, suasananya seperti apa. Kemudahan-kemudahan yang kita dapat ketika kita ada berurusan dengan ya area publik lah ya, yang mungkin nanti akan kita gali lebih dalam. Suasananya seperti apa sih? Kan kita ini sering nih jalan-jalan ketika kita masuk ke tempat pelayanan, mungkin di kantor A, kantor B kan beda-beda tuh. Ruang tunggunya seperti apa? Oh, ternyata ruang tunggu seperti ini nih menurut saya enak gitu. Tapi kok ruang tunggu seperti ini ya, kok kadang bikin kita kepanasan gitu loh. Tapi ada juga kalau kita melihat beberapa bank ya. Bank itu ada yang menyediakan kursi. Ada juga yang membiarkan kita antri kayak ular, muter. Nah, jadi ternyata si banknya sendiri ini punya tujuan. Kenapa dia harus membuat antrian orang itu seperti ular? Kenapa harus antriannya itu duduk gitu ya? Ada ininya ya, ada maksud dan tujuannya. Ada maksud dan tujuannya. Ini mundur dulu. Jadi arti sebenarnya tangible itu secara teoris itu apa Pak? Secara berwujud. Hanya wujud gitu. Iya. Wujud dalam bentuk ya yang karena kalau kualitas pelayanan itu ya lebih ke sarana fisik perkantorannya, komputerisasinya, ruang tunggunya, tempat informasi, perlengkapannya. Jangan sampai kita ini, karena kita area publik nih, ketika kita datang di situ kita harus mengisi belangko gitu misalnya ya, tapi ternyata di situ tidak disiapkan nih sarananya, nggak ada bolpen, nggak ada mejanya. Kan orang jadi nggak nyaman. Apa ada perbedaan Kak antara tangible bisnis jasa dan tangible bisnis yang UKM misalnya restoran? Apa ada perbedaan karakter atau? Sebenarnya sama, cuma yang beda itu mungkin kan apa-apa yang dibutuhkan di situ memang sesuai dengan skupnya masing-masing. Visi perusahaannya itu ya. Nah, kalau misalnya kita anggap di restoran gimana? Ya mungkin gimana sih waitress itu ketika melayani penampilannya? Kadang kita kalau ngelihat, wih waitress ini kok rambutnya acak-acakan ya, dari penampilannya aja kita kayaknya males lah kesini lagi gitu. Lain halnya kalau ketika kita datang ternyata waitressnya pakai softland, bisa lagi kayaknya itu senyum ya untuk datang lagi gitu kan. Nah, baru sampai di situ belum kita ngerasain makanannya enak atau enggak gitu loh. Baru ketemu waitress aja kita udah berpemikiran balik atau enggak gitu. Jadi sebenarnya itu lebih juga situasi ya, tempat yang saya misalkan. Loh, Mbak, ini Kak Ros, sekarang nih, zaman sekarang nih, ya, Kak Ros akan kita kemarin makan di tempat, ternyata nih, tidak semuanya itu tempatnya itu formal, rapi. Ternyata ada restoran Kak Ros ya, yang temboknya dirobohin, kursinya kebalik-balik, bahkan menunya yang saya tahu tuh apa? Lupa saya tuh, menu ada restoran yang menunya itu
telurnya di bawah, dibalik-balik. Itu sebenarnya apa Kak Ros maksudnya? Apa memang dia mau tampilan atau kan itu keluar kaidah atau tidak sebenarnya? Ya. Ya kalau kita hubungkan itu ke masalah kepuasan di sisi pelanggan, sebenarnya mereka juga memberi kita experience, pengalaman gitu kan. Oh ternyata sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Apakah ini mengena di hati kita sebagai pelanggan? Situasinya, kondisi. Oh ya, kalau dulu kita makan itu identik ada meja, ada kursinya berhadap-hadapan dua-dua gitu ya, rapi, pakai nampan, pakai ini gitu. Ternyata banyak orang-orang itu yang menginginkan suasana kayaknya pengen lah makan kayak di rumah. Timbullah tempat yang ada menyediakan lesehan dan segala macamnya gitu loh. Bahkan ada ada juga yang tempat makan menyuruh kita untuk datang ke dapurnya sendiri. Dan sekarang juga udah banyak juga ya yang tempat-tempat makan itu yang menonjolkan kebersihan, karena kan kalau kita ngelihat bersih itu kan enak ya Pak ya. Kita enak, terus begitu kita lihat oh dapurnya ada di depan bersih gitu, rasanya pengen balik lagi. Apalagi kalau suasananya homey banget gitu loh. Dari waitressnya, dari yang kayak buka yang di rumah, gitu kan, yang ngelayanin kita, dia bisa nunjukin. Saat kita tanya menu apa sih yang di sini yang favorit gitu ya, dia bisa nunjukin bukan cuma berdasarkan harga yang termahal gitu, tapi memang benar-benar itu yang favorit gitu loh. Tuh ya, sesuatu pokoknya kalau yang di tangible itu yang kita ukur kualitas pelayanan yang berwujud. Nah, dia menyediakan komputer gitu kan. Tagline-nya kira-kira gitu ya. Kan masing-masing itu mau bisnis jasa, kalau misalnya bank ya tagline-nya apa gitu. Maka dia suasananya harus kira-kira harus match dengan itu. Kalau restoran juga begitu kan gitu. Pelayanan itu semakin kesini ini semakin bergeser. Kalau kita mungkin ngalamin dulu mungkin 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ketika kita datang ke bank, gimana kita harus ngantri dan mejanya formal banget. Ternyata kalau sekarang kita mau customer service bank itu mejanya udah bulat-bulat. Maka mereka udah nyediain kopi. Kalau dulu boro-boro kopi dan snack ya, permen aja kadang nggak ada gitu kan. Sekarang udah beda. Ya, sekarang ada. Mereka udah nawarin mau teh mau kopi, ada yang nanyain gitu kan. Artinya kan masing-masing bisnis, masing-masing usaha berarti itu appointment untuk menata tangible tadi itu. Ya, berusaha sekarang, menarik untuk customer gitu. Pengalaman yang baru dan sebagainya. Gini Kak Ros, sekarang keadaan saat ini nih, dengan keadaan COVID itu yang kita ikutin nih, kita beberapa kali ya makan di restoran, ke lembaga keuangan, ternyata kapasitasnya sudah berubah Kak Ros. Makan harus ada jarak. Ini artinya apa pengaruhnya terhadap tangible itu? Ya. Kira-kira. Kalau kita omongin kondisi sekarang, kondisi kita sedang COVID ini pandemi gitu. Gimana? Ya kepuasan kita dalam melakukan kualitas pelayanan itu tidak boleh kita turunkan. Malah kalau bisa kita tingkatkan. Kita lebih menjemput bola gitu loh. Kenapa? Kalau dulu mungkin kita duduknya dempet-dempetan, kalau sekarang kita duduknya satu meja cuma ditulisin duduk maksimal 2 orang gitu kan. Kalau kita bawa keluarga sampai banyak berdelapan, akhirnya kita harus 4 meja sendiri. Dan kita bisa-bisa gitu kan. Karena ini semua sudah dilakukan hampir di semua sektor. Jadi kita sebagai customer juga sudah beradaptasi. Menyesuaikan. Ya, mereka memisahkan kita dengan kursi satu meja cuma 2 kursi itu bukan maksud mereka mengurangi kualitas pelayanan, tapi justru mereka meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Mereka menjaga kita. Kita dari sisi kita sebagai customer merasa, oh aman saya datang ke tempat ini karena mereka sudah melakukan protokol-protokol kesehatan. Itu kan saya sempat itu kan pengalaman sama Kak Ros tuh. Makan di restoran, nggak lupa bawa masker, nggak bisa masuk. Sebenarnya itu juga bagian dari tangible ya. Ternyata pemiliknya menyediakan masker. Ini saya kasih masker baru. Andaikan saya nggak bawa masker, saya nggak bisa masuk. Tapi mereka servis itu kan.
Artinya kan mereka menyediakan cuci tangan nyediain, masker safety juga nyediain. Ini juga bagian dari itu ya. Ya. Nah sekarang kita melompat lagi lebih jauh. Apakah tangible itu bentuk fisik secara fisik yang bisa kita pandang dan kita sentuh? Sedangkan era digital sekarang, sekarang era digital. Apakah perform di HP kita, perform digitalisasi itu juga bagian dari ilmu tangible? Bisa, itu masalahnya di komputerisasinya. Komputerisasi ini gimana memudahkan kita juga, kan? Jangan sampai kita cuma mau melakukan sesuatu, misalnya nih, saya mau daftar online, tapi linknya susah diakses. Nah, itu kan bikin kita agak dongkol ya. Nah, atau yang sekarang nih, mungkin beberapa teman kita anaknya mau masuk sekolah PPDB ya. Ternyata kok susah banget aksesnya gitu kan. Belum memenuhi kriteria itu ya sebenarnya. Iya, berarti harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Gimana komputernya biar nggak begitu ini kan diserang berbarengan kan. Jadi kita harus nunggu, kayaknya kalau jam 2 malam atau jam 12 malam orang-orang udah pada tidur baru bisa akses. Itu kan capek juga ya kitanya. Begitu harusnya ya, standarnya kapanpun. Ya. Mungkin kalau kita lihat sekarang kalau kita mau order makanan, kita itu kan maunya yang simple, sekali pencet, klik, udah bisa. Pilihan. Ya, gitu loh. Jangan sampai mau order tempe aja mencetnya sampai 10 kali gitu kan. Ini kan ya kita bilang komputerisasinya masih perlu pembaharuan lagi. Artinya itu juga masuk di bagian yang secara fisiknya ya. Gitu. Warna-warna Kak harus kan seringkali ditampilkan komputer itu restorannya dia ngambil warna black, warna yellow, warna pink. Orange, memang itu gitu. identik ya. Wanita dengan pink itu memang ada. Menurut Kak Ros itu identik nggak sih kan kita orang nih kalau pink. Kok ada cowok pakai pink gitu ya? Identik nggak secara ininya? Ya, sebenarnya ada atur ilmu tentang warna, tapi terus terang saya sendiri tidak terlalu mengikuti tentang warna-warna yang identik. Kalau perempuan itu pakai pink, kalau laki-laki pakai biru gitu. Padahal saya suka pakai biru gitu kan. Apa saya karena keperempuannya diragukan gitu kan? Terus kalau rumah makan itu suasana ruangannya harus oranye, katanya menimbulkan rasa lapar gitu kan? Iya kan ada itu. Ya itu ada. Emang ada itu? Ada memang. Karena secara psikologi kali ya. Ya. Jadi itu ada, tapi saya kurang memahami gimana warna yang cocok itu seperti apa gitu kan? Tapi sebenarnya garis besarnya, bagaimana orang itu kan loyal dan dia merasa nyaman. Iya, ketika masuk. Itu ya. Ketika kita masuk nih sebuah gedung, mungkin perkantoran lah ya Pak. Kalau kita masuk perkantoran begitu disambut di resepsionnya, ternyata kekar, pakai kumis gitu, belum nyapa aja udah, waduh gitu. Beda kan sama kalau yang nyambut ya adik-adik manis katanya gitu kan. Langsung. Atau setidaknya dia kan fleksibel gitu. Terutama di kantor-kantor ini, Mbak. Coba kita lihat nih kantor pajak gitu. Mestinya kan enggak begitu tampilannya. Ya, kan sekarang sudah mulai banyak perubahan gitu kan. Ya memang kalau sekarang mungkin kita ngelihat kok kayaknya orang kantor-kantor ini sekarang agak-agak kejam ya. Bukan kejam gitu loh, tapi kondisi yang tadi kita omongin, sekarang kita sedang pandemi. Mereka menjaga. Narik kursi aja kita udah dipelototin gitu loh. Jangan tarik ini kursi udah dikasih silang-silang, ditarik, jangan didudukin yang silang. Dan bahkan ada rumah makan ditulisin 1 meja hanya untuk 2 orang maksimal. Kami tidak akan melayani apabila yang duduk melebihi dari 2 orang. Ini kan kayak gaya banget ya. Oke. Tapi itu kan sebenarnya pengaruh akhirnya, Pak ya. Akhirnya ini Kak Ros ya. Karena tangible itu, SOP itu berpengaruh juga terhadap pricing nggak sih? Ya enggak. Pricing ini kan kapasitas misalnya restoran yang rata-rata. Kalau dulu muat 100, sekarang hanya muat 50 ya. 50.
Kan kemarin kita pernah juga survei itu dulu di restoran atau ini ada hiburan lah, kalau kan musik jazz apa gitu, audiensnya kan banyak orang, memang tujuannya mengundang pengunjung. Ternyata dengan kondisi yang sekarang udah kebalik kan, justru diadakan musik dengan tujuan untuk suasananya tangible tadi itu berbeda, pengalaman baru yang Kak Ros bilang tadi itu ternyata nggak ada yang datang. Gimana ini? Iya. Apakah udah berubah? Apa teorinya sudah kebalik? Atau karena hanya nanti COVID aja? Iya, karena memang sekarang kita penuh dengan kehati-hatian. Jadi untuk mendatangin sebuah tempat, mendatangin perkantoran dan segala macam itu kita sekarang benar-benar hati-hati. Oh ya, saya urusannya ke sana, mau ketemu dengan siapa, apalagi kan ada pembatasan nih. Kalau kita berkunjung maksimal 30 menit dan segala macam, itu yang biasanya jadi patokan. Jangan, berarti saya jangan terlalu mendatangin tempat keramaian, apalagi kan kita jarak 1-2 meter lah ya, jangan terlalu berdekatan. Hal-hal seperti itu yang biasanya mengedukasi kita, otomatis mengedukasi kita gitu, untuk tambahan. Jadinya ya sangat wajar sekarang kalau acara-acara hiburan, meskipun sebenarnya kita udah haus nih, haus hiburan, haus liburan gitu kan. Harusnya nih, teori yang lama yang kita pahami. Saya kan pernah ngelola restoran nih, sering saya tiap Sabtu ada musik jazz gitu. Pasti orang banyak dan makan gitu. Sekarang enggak loh. Iya. Enggak sekali. Ya memang itu kekhawatiran dari beberapa pelanggan ya. Mereka maunya nyaman itu gitu loh, tapi saya harus juga aman selain saya nyaman gitu loh. Berarti di tangible itu ada unsur aman sekarang yang lebih dominan ya, kira-kira gitu ya tambahannya ya. Berarti semua bisnis itu sudah harus memperhatikan itu. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Ini bukan bahasanya tangible kalau masalah keamanan. Itu. Ya. Lain kan harus ya, itu. Nanti kita bahas di indikator yang lainnya gitu. Oke, Kak Ros. Nah, kalau begitu sekarang kan banyak sekali orang istilahnya bikin itu situasinya memang berkaitan erat dengan perform misalnya. Dan saya pernah nih kayak di di restoran Marvel gitu kan, sampai mangkoknya semua Marvel gitu kan. Terus kemudian di restoran saya ingat yang di Bandung itu semua tengkorak model gitu-gitu. Itu memang harus begitu untuk suasananya itu dari kan visi kan setiap orang ketika membangun bisnisnya ya benar kita ada visi misi yang akan kita tuju gitu loh. Dan untuk menuju ke sana itu ada tahapan-tahapan yang mereka buat. Dan tujuan kan yang terakhirnya kita gimana caranya kita mendatangkan customer dan customer itu puas. Indikator kepuasan pelanggan itu salah satunya tangible, yang sesuatu yang berwujud gitu loh. Dan karena mereka sudah saya mau bikin restoran yang tematik gitu kan. Ya tematik istilahnya. Yang tematik, begitu saya mau bikin yang tematik ini, saya mau tematiknya apa gitu. Oh ternyata saya sukanya Mickey Mouse, bikin semuanya serba Mickey Mouse. Oh ternyata saya sukanya buah stroberi, jadi semuanya serba stroberi gitu kan. Gitu ya, tapi balik lagi, apakah gimana kita untuk bisa menggait pelanggan dengan wujud ruangan kita yang semuanya serba stroberi, mungkin wangiannya juga stroberi, si mbak-mbaknya dan mas-masnya yang melayani kita pakai topinya stroberi gitu kan. Ya bisa jadi kan gitu kan. Oke Kak Ros, yang terakhir kali nih sebelum kita closing nih Kak Ros, kira-kira Kak Ros kasih masukan apa sih ke startup ya, teman-teman yang mau memulai bisnis baru di sisi tangible-nya itu, apa idealisme atau gimana kalau tips atau apalah? Ya kalau kita bicara tentang
kualitas pelayanan ya. Kualitas pelayanan ini kan yang materi kita yang kali ini nih, ini kan tangible, sesuatu yang berwujud, sesuatu yang terukur. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru memulai usahanya ya, gimana penampilan fisik dari tempatnya, ruang tunggunya, kalau memang harus kita menggunakan sistem antrian, ruang tunggunya seperti apa, ketika penyambutan karyawan kita itu seperti apa, perform karyawan kita, oh pakaiannya harus seperti ini loh. Nah, begitu juga begitu. Oh, ternyata sekarang eranya 4.0 nih, semuanya udah komputer. Ya, komputernya itu jangan sampai kalau dipencet gini udah sampai kayaknya kita sampai gini-gini ya gitu. Nah, itu dari sisi tangible yang harus dijaga oleh teman-teman, gimana kita meraih nih kepuasan pelanggan kita. Itu yang utama. Ya. Oke Kak Ros, terima kasih pertemuan kali ini ya, teman-teman semua. Nih, jadi perhatian nih, digaris bawahi. Jadi servis itu suasana itu hampir 70% yang harus benar-benar diciptakan oleh startup bisnis baru. Oke Kak Ros, makasih ya, kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.